这些人也在这里。啊，那你别让他们死得很好。这是什么东西？万箭穿心。这是 Sedangkan Ouyang saat ini berhasil menemukan tungku obat raksasa yang ia curigai pil racun dibuat menggunakan tungku besar di sana. Terlihat, Ouyang berhasil mengambil kembali batu giok sihir miliknya yang telah hilang, yang berada di dalam tungku besar di sana. Sedangkan Tusu bersama Kingsu sedang berusaha mengalahkan Lipan, yang seketika berubah menjadi raksasa dan menangkap Kingsu. Melihat hal tersebut, Tusu menjadi marah. Kekuatan iblisnya pun keluar dan membunuh Lipan hanya dengan satu kali serangan. Akhirnya, Lipan tewas terbunuh. Namun Tusu yang berusaha menekan aura iblis agar tidak dikendalikan seketika pingsan di tempat. Kini, setelah semua masalah selesai, mereka kembali berkumpul. Sesaat, Luqman memberikan sebuah gulungan yang ia temui di kamar Lipan. Ouyang sangat terkejut, karena gulungan itulah yang ia cari selama ini. Tertulis, di dalam gulungan itu, terdapat tata cara untuk menghidupkan orang yang telah mati dan menyembuhkan segala penyakit menggunakan batu giok sihir. Ouyang bercerita kepada mereka semua, batu giok miliknya yang hilang ternyata digunakan oleh Lipan untuk memperoleh kekuatan. Di dunia ini, terdapat 3 batu giok sihir, dan salah satu giok itu ada dengannya. Ia tinggal mengumpulkan 2 batu giok sihir lagi. Apabila sudah terkumpul, maka apapun yang mereka inginkan bisa dikabulkan oleh batu giok sihir. Singkatnya, Kingsu membawa Ouyang ke rumah Nyonya Qin. Hal itu bertujuan untuk mengecek penyakit yang berada di tubuhnya. Selagi Ouyang sedang mengecek, Kingsu mengajak nenek Nyonya Qin untuk minum teh sebentar. Namun siapa sangka, teh itu telah dicampuri sebuah racun tidur. Seketika, nenek itu langsung tertidur pulas. Ternyata semuanya ini hanyalah akal-akalan dari Kingsu yang hendak membawa Nyonya Qin pergi untuk menemui Luqman. Karena sebagaimana kita tahu, Nyonya Qin sangat menyukainya. Kingsu lalu menemui Luqman dan meminta untuk bertemu dengan Nyonya Qin sebentar, yang selama ini menyukainya. Namun, Luqman bersikap kasar sambil berkata kalau ia tidak mau dijodohkan. Dan lagi pula, ia tidak menyukai Nyonya Qin. Yang ia sukai saat ini adalah Mawar, siluman rubah tersebut. Mendengarkan hal itu, Nyonya Qin yang berada di belakang mereka menjadi sangat bersedih. Ia pun berusaha tetap tegar dan segera meninggalkan tempat tersebut. Keesokan harinya, Lan Sheng menemui Tusu dan mengajaknya untuk segera kembali ke perguruan Kotayong. Namun Tusu menolak karena ia telah bahagia tinggal di kota yang saat ini ia tempati. Kingsu berusaha membantunya, namun ia justru dimarahi oleh Lan Sheng. Tak lama kemudian, Luqman datang ke sana dan menahan Lan Sheng agar Tusu bisa kabur dari sana. Namun sesaat, Lan Sheng tak sengaja melihat bekas luka di tangan Luqman. Ia pun teringat sesuatu hal di masa lalunya. Lalu ia pun berteriak menyuruh Tusu agar berhenti. Tusu yang kembali memohon kepadanya agar tidak membawanya kembali ke perguruan Kotayong, karena kota yang ia tempati saat ini sudah membuatnya betah dan nyaman. Karena bujuk rayuan mereka semua, Lan Sheng akhirnya tidak jadi membawa Tusu untuk kembali. Singkat cerita, kita dibawa ke masa lalu Lan Sheng, yang di saat itu ia bersama adiknya hidup sebatang kara.
Di saat ia tinggal sebentar, seketika adiknya telah menghilang dan melihat ada 3 orang pria dewasa yang sedang memakan daging. Ia pun menyangka adiknya telah dibunuh dan dimakan. Semenjak hari itu, ia sudah tak melihat sang adik kembali. Dan kini ia curiga adiknya yang hilang itu adalah Lukman, karena bekas luka di tangan Lukman sama percis seperti bekas luka adiknya. Dari kejauhan, Ouyang melihat Lan Sheng yang tiba-tiba berubah sikap dan baik kepada Lukman. Hal itu ia ceritakan kepada Tusu. King Su menjawab kalau Lan Sheng di saat dulu kehilangan adiknya dan sampai saat ini belum ketemu. Mendengarkan hal itu, Ouyang curiga kalau Lukman adalah adik dari Lan Sheng. Ia pun menemui Bunga dan menanyakan asal-usul Lukman. Bunga berkata jujur kalau Lukman adalah adik angkatnya. Dari sinilah terkuak sebuah kebenaran yang ternyata di saat dulu ayah Bunga menemukan Lukman yang tergeletak di jalan. Ayahnya pun membawa Lukman pulang ke rumah dan dirawat seperti anak sendiri. Dari sinilah mereka menyadari kalau memang benar Lukman merupakan adik dari Lan Sheng yang di saat dulu telah hilang. Mengetahui hal itu, Bunga tak ingin menceritakan kebenaran tersebut kepada Lan Sheng ataupun Lukman, karena bagaimanapun juga ia sangat menyayangi Lukman seperti adik kandungnya sendiri. Di lain sisi, Lukman menemui Mawar. Di sana Mawar berencana ingin mengembalikan ingatan milik Tusu agar kelak Tusu bisa mengingatnya kembali. Mereka pun berencana mencuri batu giok sihir milik Ouyang. Siapa tahu berkat batu giok itu, ingatan milik Tusu bisa kembali. 什么办法？上一次屠苏在翻云寨晕倒的时候， Lalu setelah itu, Lukman memanfaatkan kesempatan Ouyang yang sedang mandi dan mencuri batu giok sihir di saku bajunya. Setelah berhasil mendapatkannya, ia bersama Mawar segera pergi ke kamar Tusu yang sedang tertidur. Lukman menggunakan batu hijau miliknya untuk mengumpan kekuatan dari batu giok sihir tersebut. Namun siapa sangka, ingatan Tusu bukannya kembali, justru batu giok sihir mengumpan aura iblis di tubuh Tusu agar bisa keluar. Hal tersebut membuatnya menjadi tak terkendali dan hampir berubah menjadi iblis seutuhnya. Untung saja Lan Sheng bersama Ouyang datang ke sana, dan Ouyang berhasil mengambil batu giok sihir tersebut. Alhasil, perbuatan Lukman tadi malam dimarahi oleh mereka semua, terutama Bunga, karena ulah Lukman hampir saja membuat nyawa Tusu menjadi melayang. Bunga secara pribadi menemui Tusu dan meminta maaf atas tindakan adiknya. Ia tahu Lukman ingin membantu agar ingatan milik Tusu bisa kembali. Namun, cara yang Lukman lakukan adalah salah. Tusu telah memaafkannya dan ia tidak marah kepada Lukman. Karena sikap adiknya yang semakin menjadi-jadi, ia bersama King Su pergi menemui Nyonya Qin. Di sana ia ingin Lukman segera menikah dengan Nyonya Qin agar adiknya tidak membuat kekacauan lagi. Nyonya Qin tentu saja menyetujui usul dari mereka dan siap menikah dengan Lukman. Di perguruan kota Yong, Fuku merasa kesepian karena Lan Sheng dan Tusu belum kunjung kembali. Dan sesaat ia mendapatkan kabar dari Lan Sheng kalau ia berhasil menemukan keberadaan Tusu. Tentu saja Fuku menjadi senang dan segera mengabarkan berita itu kepada Hong Yu. 没有。 Dari kejauhan, Ling Duan mendengarkan percakapan mereka. Dan ia pun segera menemui kepala pendeta untuk meminta izin agar dirinya
diperbolehkan turun gunung agar bisa menangkap Tusu yang saat ini keberadaannya telah ia ketahui. Namun pendeta Hansu menolak karena ia sudah mengutus Lanseng untuk pergi mencari Tusu dan Ling Duan tidak boleh turun gunung. Karena tidak diberikan izin, Ling Duan menjadi kesal. Oleh karena itu, ia pergi menemui adik seperguruannya dan mengajak mereka semua untuk bersama-sama turun gunung secara diam-diam agar bisa menangkap Tusu. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Terlihat Ouyang sedang memainkan kecapi dan Tusu datang ke sana memainkan seruling yang terbuat dari daun. Setelah mereka memainkan musik itu, Tusu berkata, ia memiliki rencana untuk menemukan keberadaan pria bertopeng. Hal itu ia lakukan supaya bisa membersihkan namanya dari tuduhan pembunuhan. Mendengarkan hal itu, Ouyang juga berencana menemukan 2 batu giok sihir. Ia kepikiran apa yang dilakukan oleh Luqman yang menggunakan batu giok sihir agar bisa mengeluarkan aura iblis di tubuh Tusu. Tidak ada salahnya untuk dicoba. Apabila berhasil mengumpulkan 3 batu giok sihir, kemungkinan bisa mengeluarkan aura iblis di tubuh Tusu. Mulai dari sinilah mereka sepakat untuk pergi bersama-sama dan menjalankan misi tersebut. Keesokan harinya, Ouyang meminta izin kepada Lanseng untuk membawa Tusu pergi ke kota Jiandu. Ia bersama Tusu berniat mengunjungi salah satu peramal di kota Jiandu agar bisa menanyakan lokasi 2 batu giok sihir saat ini. Mana tahu dengan menemui peramal mereka bisa menemukannya. Lanseng menyetujuinya dan meminta Ouyang untuk menjaga Tusu karena ia saat ini juga hendak kembali ke perguruan Kotayong. Tusu dan Kingsu berpamitan dengan Luqman dan hendak pergi ke kota Jiandu. Luqman yang ingin ikut dilarang oleh mereka karena Bunga saat ini sedang menentukan tanggal pernikahan Luqman dengan Nyonya Qin. Sedangkan Ouyang juga berpamitan dengan Bibi Tong dan Bunga. Di saat ia hendak pergi, sesaat datang seorang wanita yang ternyata wanita itu adalah Sun Fang, kekasihnya yang ia cari selama ini. Pertemuan itulah membuat Ouyang menjadi merasa senang karena bertahun-tahun lamanya ia berkelana mencari Sun Fang yang ia kira sudah mati. Setelah itu, Ouyang memperkenalkan Sun Fang kepada mereka semua dan wanita itu adalah kekasihnya yang selama ini ia ceritakan. Mereka semua pun turut senang, namun tidak dengan Bunga. Ia pun kembali ke kamar bersama Luqman dan saat ini ia merasa sedih karena sebagaimana kita tahu, Bunga sangat menyukai Ouyang sejak kecil. Hingga malam hari pun tiba. Terlihat Ouyang memainkan kecapi untuk Sun Fang di dalam kamarnya, yang dimana suara kecapi itu terdengar oleh Bunga. Ia pun meneteskan air matanya karena pria yang ia sukai telah dimiliki oleh orang lain. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Bibi Tong memberikan makanan buat Sun Fang, namun Sun Fang menolaknya karena ia merasa kesal kepada Ouyang yang hendak pergi meninggalkan dirinya karena ia tahu Ouyang hendak pergi bersama Tusu, padahal ia baru saja kembali dan bertemu dengan Ouyang. Kekesalannya itulah yang membuat makanan dari Bibi Tong ia hancurkan. Luqman datang ke sana dan memarahi sikap Sun Fang yang kasar dan tidak mau meminta maaf kepada Bibi Tong. Hal itu ia ceritakan kepada Bunga dan ia sangat tak suka kepada Sun Fang. Sesaat mereka menyadari kalau dulu Ouyang pernah bercerita Sun Fang memiliki sifat yang baik dan lembut. Namun kenapa kini sikapnya menjadi kasar? Bunga berusaha berpikiran positif. Mungkin saja
Sun Fang masih kelelahan karena mencari Ouyang dan membuat moodnya tidak stabil. Namun tetap saja Luqman masih tidak percaya kalau Sun Fang yang mereka temui saat ini adalah Sun Fang yang asli. Tak lama kemudian, Ouyang datang ke sana. Karena ia hendak pergi bersama Tusu, ia pun hendak menitipkan Sun Fang kepada mereka untuk dijaga sementara waktu. Luqman yang kesal menolak untuk menjaganya. Bunga berkata ia siap menjaga Sun Fang. Ouyang berterima kasih kepadanya dan lalu pergi dari sana.